Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di akhir bulan November ini kita masih bisa bersama-sama dapat memiliki kehidupan di saat kita melihat apa yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Kita melihat pelaku dari pembakaran rumah maupun pembakaran manusia maupun juga pemenggalan kepala manusia yang dilakukan oleh kelompok orang yang menamakan diri sebagai Mujahidin Indonesia Timur. Ini adalah teroris yang bercorak agama dan teroris yang memiliki akan kebencian khususnya kepada orang Kristen. Dan kita melihat orang yang memimpin Mujahidin Indonesia Timur ini adalah seorang yang sudah bertahun-tahun bikin olah di Indonesia Timur. Namanya adalah Ali Kalora. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang harus diberikan akan satu pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran bahwa manusia hidup bukan hanya sekedar untuk bernafas, tapi manusia juga hidup untuk memuliakan Tuhan yang mencipta. Dan pada saat manusia berani untuk melenyapkan maupun mempermalukan, bahkan menghancurkan dengan memotong kepala maupun juga membakar hidup-hidup orang percaya, orang Kristen, maupun orang yang beragama, maka manusia tidak layak untuk melakukan semuanya itu. Tidak peduli mereka beragama, tapi pada saat manusia berani melakukan pemenggalan, pembakaran hidup-hidup manusia, ini adalah suatu hal yang keji luar biasa. Terus terang kita sangat sedih karena justru di negara Indonesia yang berpancasila, justru yang percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, justru adalah negara yang tidak lepas dari terorisme. Dan terorisme yang bercorak agama. Bukan hanya sekedar di Indonesia. Tapi beberapa bulan kemarin kita juga tahu bahwa hal ini terjadi di berbagai macam wilayah. Ada di Belgia, lalu ada di UK, dan juga ada di Prancis. Ini menjadi satu hal yang sangat-sangat harus saudara tahu. Bahwa ini adalah satu tanda-tanda di mana kitab suci mencatat bahwa pada akhir zaman akan terjadi banyak sekali hal-hal yang akan membuka mata kita betapa jahatnya orang-orang yang menolak Tuhan. Kedatangan antikristus adalah satu fakta bagaimana akhir zaman telah tiba. Sudah kapan kita mempercayai akhir zaman? Sudah kita percaya akhir zaman bukan sesuatu yang belum terjadi. Kita percaya bahwa akhir zaman sudah terjadi. Dan akhir zaman sudah terjadi. Dan kita melihat kebinalan, kejahatan, dan juga ketidakbenaran terus-menerus terjadi. Maka ini menunjukkan satu fakta bahwa akhir zaman bukan doktrin yang sekedar futuristik saja. Tapi doktrin akhir zaman sudah terjadi. Dan itu yang menjadi satu hal. Kalau akhir zaman sudah terjadi, apa yang menjadi respon orang Kristen hari ini? Apa yang menjadi kesaksian orang Kristen hari ini? Pada saat penderitaan demi penderitaan akan terus berdatangan dan berusaha menggoncangkan iman orang percaya. Apakah setiap kita masih punya satu nyali dengan iman untuk kita mempercayai Tuhan? Saudara, hari ini kita akan menyelesaikan eksposisi Galatia. Kitab Galatia adalah salah satu kitab yang menjadi favorit khususnya Bapak Gereja yang bernama Martin Luther. Martin Luther sangat mengagumi kitab Galatia. Kenapa? Karena dia begitu kagum dengan Paulus yang begitu berani untuk memberitakan akan apa yang benar, meskipun dia harus dikucilkan, meskipun dia harus dikejar-kejar untuk dimatikan, dan pada saat dia menyatakan apa yang benar, dia dilawan oleh begitu banyak orang-orang Kristen waktu itu, khususnya Katolik Roma. Tetapi pada saat dia baca kitab Galatia, dia semakin dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga kitab Galatia menjadi salah satu kitab favorit dari Martin Luther untuk dia mempercayai bahwa kebenaran akan selalu bercahaya seperti sinar matahari.
di mana Dia akan terus menerangi. Kegelapan tidak mungkin akan dikalahkan. Di mana ada terang, gelap akan kalah. Di mana ada terang, maka gelap pasti hangus. Kenapa? Karena terang akan menembusi setiap kegelapan itu. Maka saudara, hari ini kita akan menutup eksposisi Galatia. Dan kita akan menutup dengan kita membaca di dalam Galatia pasal yang ke-6. Kita membaca bersama-sama di dalam Galatia pasal yang ke-6. Dan mari kita membaca ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Dan mari saudara kita membaca bersama-sama dimanapun saudara berada, baca akan ayat ini bersama-sama. Galatia pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Mari kita membaca bersama-sama. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan diri pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberikan diri dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai, sejahtera, dan rahmat atas mereka yang atas Israel milik Allah. Kelanjutannya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Ya, sekian pembacaan firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberikan bagi kami akan firman untuk kami tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Tapi kami berdoa kepada Tuhan supaya kami dapat punya hati yang lurus, sehingga kami tahu bahwa hanya di dalam Engkau saja kami menghidupi kebenaran-Mu. Jangan biarkan kami menjadi orang yang acuh tak acuh terhadap apa yang sepatutnya menjadi hal yang hidup di dalam kami. Jangan biarkan kami dipermainkan oleh iblis, sehingga kami akhirnya menjadi pecundang iman, karena kami kehilangan apa yang benar, yang mulia, dan apa yang kudus. Tolonglah kami ya Tuhan, kami yang seringkali melihat begitu banyak penderitaan-penderitaan terjadi, kami menjadi orang yang justru paling kecil hati, sehingga kami menjadi orang yang kurang beriman kepada Tuhan. Tolonglah kami di dalam pemberian firman Tuhan pada hari ini, khususnya melalui online, di mana kami tahu seringkali banyak gangguan terjadi secara signal. Tapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang berbelas kasihan. Tolonglah kami, khususnya yang di Indonesia, yang ada di Taiwan, maupun yang ada di China. Tolonglah Tuhan, supaya firman Tuhan dapat hadir di dalam setiap telinga, pikiran, dan hati kami. Dan ajar kami juga, pada saat Tuhan sudah memperdengarkan firman, biarlah mulut kami pun memberitakan firman, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan waktu kami ke depan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, Paulus pada saat dia menuliskan surat Galatia, dia mengajarkan bahwa the gospel of Christ adalah satu-satunya gospel yang harus ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka Kristus cukup untuk menyatakan apa yang adalah kebenaran, yang adalah iman, dan adalah kehidupan yang kekal. Di luar Kristus, maka tidak ada satupun yang dapat menggantikan pribadi Kristus untuk memberikan keselamatan, memberikan kebenaran, maupun memberikan hidup yang kekal. Maka Paulus mengajarkan
bagaimana the gospel of Christ, only by faith alone we are saved. Hanya di dalam iman yang diberikan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus. Maka setiap kita dapat memperoleh keselamatan hidup kekal di dalam Dia. Tetapi pada saat kita melihat Paulus terus mengajarkan, terus mengingatkan, dan terus mendidik setiap jemaat Galatia dengan konsep by faith alone. Tetapi kita melihat bagaimana yang terjadi, yaitu adalah pemikiran-pemikiran yang kelihatannya sama-sama Kristen, sama-sama percaya Yesus Kristus, tapi dengan memutlakkan akan sunat menjadi jalan keselamatan. Maka ini menjadi satu kesesatan yang terjadi. Bagaimana juga kita melihat waktu Martin Luther menghadapi akan Katolik Roma. Di satu sisi percaya kepada Kristus, Katolik Roma percaya kepada Yesus. Martin Luther juga percaya kepada Yesus. Tapi bedanya adalah pada saat kita melihat Martin Luther, dia percaya hanya Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Tetapi pada saat orang Katolik Roma percaya, Yesus Kristus kita percaya, tapi juga ada orang-orang suci yang namanya santo dan santa dapat membawa doa kita didengar oleh Tuhan. Maka menjadi mediator untuk doa kita bisa didengar oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, bukankah Yesus adalah satu-satunya mediator? Bagaimana mungkin santa, santo dapat menjadi perwakilan? Maka saudara, Martin Luther dulu pernah, sewaktu dia masih muda, dia berdoa bukan langsung kepada Kristus, tapi dia berdoa kepada satu orang namanya Santa Ana. Maka dia berdoa kepada Santa Ana supaya doanya didengar oleh Tuhan. Saudara, di dalam tantangan seperti ini, Paulus dia menghadapi kaum yang namanya Yudaizer, di mana percaya bahwa Kristus adalah jalan keselamatan, tetapi sunat juga adalah jalan keselamatan. Maka Martin Luther juga menghadapi bahwa Kristus adalah satu-satunya juru selamat, tapi juga harus juga apa? Untuk menghormati santo dan santa. Lalu juga bukan itu saja, tapi juga melalui akan pembelian surat indulgensia, yaitu surat penebusan dosa, sehingga akhirnya apa? Bagi setiap orang yang mau diselamatkan, maka beli surat indulgensia supaya dia dapat terjamin. Maka inilah kenapa kita melihat Martin Luther sangat menganggap kitab Galatia adalah kitab yang sangat penting. Karena setiap orang Kristen, jika mau berjuang untuk pengertian yang benar, untuk doktrin yang benar, untuk penginjilan yang benar, maka surat Galatia adalah salah satu surat yang harus dibaca dan harus dipelajari dan harus dimaknai di dalam kehidupan orang percaya. Maka surat Galatia yang sudah kita bahas berminggu-minggu adalah emergency letter, adalah surat yang sangat emergency. Surat yang penuh dengan begitu banyak akan air mata dari seorang rasul. Kenapa, saudara? Karena gereja saat itu under pressure dari pengajaran-pengajaran yang tidak beres ini. Di mana gereja yang seharusnya bersandarkan kepada satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, sekarang mereka meninggalkan Yesus Kristus yang satu-satunya itu, mengganti dengan Yesus plus dengan sunat tersebut. Maka saudara, Paulus menulis surat itu. Paulus menyatakan akan apa yang menjadi imannya. Dia juga menyatakan kenapa kita harus percaya kepada Kristus dan kenapa tidak kepada kaum Yudaizer tersebut. Maka dia berani memberikan kritik, dia berani memberikan didikan, dia berani memberikan akan satu kalimat yang sangat keras, dan dia juga memberikan satu kalimat yang mendidik dan menghibur. Dan dia juga memberikan kalimat yang menegaskan akan kenapa harus Kristus. Saudara, gereja butuh orang-orang yang bermentalitas seperti ini. Gereja butuh hamba-hamba Tuhan seperti Paulus. Perlu pendeta-pendeta seperti Paulus. Perlu akan pekerja-pekerja seperti Paulus. Dan menjadi seorang hamba-hamba Tuhan, menjadi jemaat Tuhan seperti Paulus. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak peduli jemaat suka atau tidak suka, tidak peduli orang melakukan akan rajam batu atau melakukan caci maki, tetapi mereka hanya
pleasing God alone. Hanya menyenangkan hati Tuhan. Karena mereka percaya Tuhan peduli untuk kita hidup benar. Maka itulah kenapa mereka harus memberitakan apa yang benar. Saudara, ini menjadi satu hal yang sangat-sangat penting. Coba di dalam ayat 16 dikatakan apa? Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Kalimat ini adalah satu kalimat yang banyak sekali penafsiran muncul. Tetapi saudara, ada dua penafsiran yang paling mendekati. Yaitu apa, saudara? Pertama adalah Paulus. Kenapa harus tuliskan huruf-huruf yang sangat besar untuk jemaat Galatia? Pertama adalah karena Paulus, kemungkinan terbesar adalah karena dia menderita akan cacat mata. Sehingga matanya cacat, sehingga pada saat dia menulis, dia sendiri tidak bisa lihat tulisannya jika hanya tulisan dengan size yang kecil. Maka dia menuliskan dengan huruf yang besar, supaya dia pun bisa melihat akan tulisan dia sendiri. Saudara, kita tahu dari berbagai macam kitab, di mana kesehatan Paulus itu bukan kesehatan yang baik. Dia sering terganggu secara kesehatan. Bahkan itulah kenapa di dalam salah satu ayat dikatakan, ada duri di dalam daging. Dan ada kata duri dalam daging di situ. Apa arti duri? Saudara, duri di situ adalah salah satu penafsiran adalah dia adalah orang yang secara kesehatan tidak baik. Maka saudara, meskipun demikian, meskipun secara kesehatan tidak baik, tapi dia tetap melayani Tuhan. Meskipun secara kesehatan dia kurang baik dan selalu banyak gangguan, tapi dia tetap melakukan akan pekerjaan Tuhan. Dan meskipun dia di dalam gangguan matanya atau di dalam keterbatasan matanya, tetapi dia tetap peduli pada saat jemaat Galatia sudah tidak lagi kembali kepada the gospel of Christ. Maka saudara, waktu kita melihat ini adalah penafsiran yang pertama, yaitu Paulus ada cacat di dalam matanya atau mengalami gangguan di dalam kesehatannya. Maka kenapa dia akhirnya menuliskan besarnya huruf yang ditulis. Tapi juga penafsiran yang kedua adalah Paulus mau menggarisbawahi kesimpulan yang dia lakukan. Kenapa dia tulis surat Galatia ini? Kenapa dia tulis emergency letter ini? Kenapa dia harus tulis sampai dengan large letter atau dengan large size di dalam tulisannya dia? Kenapa? Saudara, penafsiran kedua adalah karena dia sangat peduli dengan kerohanian jemaatnya. Dia sangat peduli kalau jemaatnya tidak lagi mengadopsi apa yang benar di dalam iman. Maka dia dengan large letter itu, dia tulis itu. Penafsiran kedua adalah karena dia sangat peduli kepada jemaatnya. Jadi dia tidak rela jemaat berada di dalam kesesatan pikiran, kesesatan hati, kesesatan kesaksian hidup. Maka itulah kenapa dia tulis dengan large letter. Untuk apa? Untuk memberikan dan menyatakan isi hatinya kepada jemaat. Saudara, saya mempercayai kemungkinan kedua-dua ini benar. Kenapa, saudara? Karena saya percaya waktu tulisan surat ini ditujukan kepada jemaat Galatia. Berarti jemaat Galatia itu penting bagi Paulus. Penting bagi Paulus. Dan saya percaya bahwa Paulus juga merindukan pertobatan, merindukan akan mereka bisa kembali kepada the gospel of Christ. Dan bagaimana setiap apa yang menjadi perjuangan iman yang dilakukan oleh Paulus dapat mengubah hati mereka. Tapi saya juga percaya dari beberapa kitab-kitab, kita juga melihat bagaimana kesehatan Rasul Paulus tidak bagus, tidak baik, dan selalu banyak gangguan yang terjadi. Saudara, tetapi meskipun demikian, kita dapat melihat bagaimana melalui emergency letter ini, Paulus sungguh-sungguh serius di dalam dia menggembalakan jemaatnya. Dia sangat peduli, maka itulah kenapa khotbah yang disampaikan, surat yang dituliskan,
dan juga setiap apa yang menjadi isi hatinya untuk mengajak jemaat Galatia back to the gospel of Christ, maka itu menjadi satu konsistensi yang dikerjakan sampai akhir. Nah, saudara, tetapi kita juga melihat kenapa Paulus harus mengkonfrontasi kaum Yudaizer yang banyak sudah merusak iman dari orang-orang Galatia. Mengapa demikian? Paulus harus secara serius untuk berani fight untuk melawan orang-orang yang berdoktrin salah atau berdoktrin tidak benar. Maka sudah saya percaya Rasul Paulus mau mengajak setiap jemaat Galatia untuk membuka matanya dan melihat apakah kekristenan itu hanya secara lahiriah atau kekristenan hanya juga harus secara rohani. Apakah dengan hanya secara permukaan, tetapi tidak secara totalitas hidup. Maka saya percaya saudara Paulus, dia menuliskan surat ini adalah karena untuk menunjukkan apa yang seharusnya ada di dalam iman yang benar. Apa yang seharusnya terpancar di dalam iman yang benar. Apa yang salah pada doktrin yang tidak benar. Dan apa yang benar di dalam doktrin yang benar. Saudara, kenapa Paulus harus melakukan konfrontasi ini? Kenapa Paulus harus memberikan kritikan seakan-akan dia arogan luar biasa? Kenapa Paulus harus untuk menyatakan apa yang benar dan setiap jemaat Galatia harus mendengar setiap yang benar itu? Saudara, saya percaya bukan karena arogansi, tetapi kita bisa melihat apa yang menjadi isu-isu yang muncul. Kita coba lihat di ayat 12 dan 13, saudara. Di ayat 12 dan 13 kita melihat bagaimana apa yang menjadi konteks yang ada. Kalau kita melihat di dalam ayat 12 dan 13, dituliskan apa? Dituliskan, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka berusaha memaksa kamu bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya oleh salib Kristus. Mereka menyunatkan diri, tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Saudara, dari sini ayat 12 dan 13 kita bisa melihat 4 hal. Kenapa Paulus harus untuk mengkonfrontasi ajaran-ajaran yang bidat, ajaran yang sesat, ajaran yang kelihatannya Kristen, tapi itu palsu, jahat, dan tidak sesuai dengan kebenaran. Saudara, pertama, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yudaizer, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya Kristus tapi plus sunat, mereka justru yang dilakukan mereka adalah untuk menonjolkan diri kalau mereka adalah orang Kristen yang lebih daripada orang-orang yang hanya percaya kepada Yesus saja. Mereka suka menonjolkan diri seperti orang-orang Farisi. Mereka suka menonjolkan diri seperti ahli-ahli Taurat, menunjukkan bahwa mereka sudah punya pengetahuan yang baik, mereka punya akan attitude yang baik, mereka punya akan penampilan yang baik, mereka punya performance yang baik, mereka punya akan trademark yang baik. Mereka suka menonjolkan diri. Saudara, memang sunat itu diberikan oleh Allah sebagai tanda perjanjiannya dengan Israel. Di dalam perjanjian lama itu memang ada. Dan memang sunat itu adalah trademark yang Allah berikan kepada orang Israel. Tetapi di luar itu, sunat tidak mempunyai arti apa-apa. Justru golongan sunat ini mereka mengangkat tema yang gak penting dalam rangka keselamatan. Itu cuma tanda di zaman perjanjian lama bahwa apa? Bahwa untuk membedakan orang percaya dan orang nggak percaya adalah sunat. Tetapi saudara, nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Dan kita melihat justru golongan golongan sunat ini justru mengangkat sunat berkaitan dengan keselamatan. Bahkan menjadi yang paling sentral di dalam keselamatan manusia. Dengan kata lain, saudara, satu hal yang kecil ini dijadikan esensial khususnya berkaitan dengan keselamatan manusia. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat arogan, saudara. Kenapa? Karena waktu sesuatu yang tidak penting dianggap penting, dan waktu yang penting justru dianggap tidak penting, itu adalah sebuah keterbalikan logika yang sudah liar dan membawa kita
masuk di dalam kehancuran. Nah, saudara, maka justru golongan sunat ini suka berlomba untuk menonjolkan dirinya, khususnya bermegah waktu melihat banyak orang disunat. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat mirip saat kita menjadi orang Kristen. Kita bermegah kalau banyak orang melalui pelayanan kita, banyak dari mereka dibaptis. Maka waktu, oh puji Tuhan, kita banyak orang mau dibaptis, banyak orang mau menyerahkan diri. Saudara, hal yang mirip terjadi di dalam orang-orang golongan sunat. Mereka juga sangat suka kalau banyak orang disunatkan. Kalau banyak orang sudah disunatkan, maka mereka menjadi orang-orang yang memberikan akan satu hal. Berarti tradisi golongan sunat ini adalah kelompok yang berhasil. Saudara, mengukur segala sesuatu hanya secara numerical, hanya secara angka. Sehingga mereka hanya peduli dengan angka, tapi mereka tidak sungguh-sungguh memelihara akan ajaran yang benar. Saudara, mereka tidak peduli dengan segala sesuatu yang benar. Mereka hanya peduli secara numerical. Akhirnya mereka melakukan kompromis. Dan dengan mereka hanya peduli kepada numerical dan mereka kompromis. Akhirnya, orientasi mereka adalah pokoknya mereka disunat. Masalah nanti setelah sunat apa yang terjadi itu urusan belakang. Tapi yang penting mereka harus disunat. Saudara, bahaya ini adalah bahaya yang sekarang di abad 20 juga sudah merajalela. Yaitu apa? Pokoknya orang Kristen dibaptis. Maka kalau mereka dibaptis, itu adalah satu hal yang kita bisa megahkan. Saudara, itulah kenapa kita melihat banyak gereja hari ini, mereka melakukan baptisan, tapi mereka tidak pernah mengajarkan katekisasi. Mereka dibaptis, pokoknya kamu percaya pada Yesus, langsung dibaptis. Tapi mereka tidak pernah memberikan pengajaran. Mengapa engkau harus dibaptis? Mengapa harus di dalam Kristus? Mengapa harus dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Sudah, kita melihat orang dibaptis hanya sekarang dipandang sebagai statistik. Dan ini adalah tidak beda dengan apa yang dilakukan oleh golongan sunat. Maka kita bukan berarti mengatakan baptisan itu tidak perlu dilakukan. Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang percaya, mereka harus dibaptis. Kenapa? Karena dengan mereka dibaptis, mereka berkomitmen di hadapan Tuhan secara personal di hadapan Dia. Disaksikan oleh gerejanya. Tetapi saudara, dalam hal ini yang kita maksud adalah apa? Yang kita maksud adalah satu hal, yaitu pada saat seorang dibaptis, mereka berjanji kepada Tuhan, berkomitmen di hadapan Tuhan, dan mengambil akan satu keputusan di hadapan Tuhan dan di hadapan gerejanya. Maka di situ tidak ada hubungan dengan keselamatan. Itu hanyalah satu proklamasi imanmu kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, dan kepada jemaat. Jadi, ini yang seharusnya menjadi spirit bahwa apa? Kita tidak bisa mengatakan bahwa sunat adalah segala-galanya. Kita juga tidak bisa mengatakan hari ini baptisan adalah segala-galanya. Satu sisi kita harus dibaptis, tapi waktu kita tidak dibaptis pun bukan berarti kita tidak diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena baptisan tidak menyelamatkan. Berapa banyak orang yang sudah dibaptis pun Tuhan tidak segan-segan menghancurkan hidup mereka karena iman mereka yang melawan Tuhan. Maka saudara, itulah kenapa mari kita belajar bahwa Paulus, dia kenapa menghardik orang-orang yang berajaran tidak beres ini. Pertama, karena mereka menonjolkan diri dan mereka hanya peduli dengan disunat saja. Sehingga itu menjadi satu hal yang dilawan habis-habisan oleh Paulus. Kedua, saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus mengatakan yang kedua, mereka adalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Saudara, memaksa kamu untuk bersunat. Kata memaksa di sini di dalam bahasa aslinya bukan sekedar paksa saja, tapi bahkan melakukan pembulian. Bahkan mengatakan, kamu nggak disunat, kamu nggak beres.
Kamu disunat, baru kamu adalah anak Tuhan. Kamu percaya Yesus, tapi kamu belum disunat. Kamu tetap orang Kristen yang tidak beres. Dan seakan-akan dibawa di dalam satu framework bahwa apa? Bahwa orang yang hanya percaya pada Yesus, tidak ada keselamatan. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya sunat. Setelah hari ini kita juga melihat orang Kristen, khususnya orang Reform, banyak dibilang sebagai orang-orang yang dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka menolak Roh Kudus. Karena Roh Kudus bekerja di abad 21 ini. Justru orang Reform yang paling getol melawan akan pekerjaan Roh Kudus di abad 21. Kata siapa? Kata mereka, khususnya yang berlatar belakang karismatik. Kita melihat mereka mengatakan, kalau tidak di dalam Roh Kudus, engkau bukan orang Kristen yang benar. Meskipun mereka menghormati ajaran-ajaran orang-orang Kristen Protestan, tapi mereka mengatakan bahwa rasa tidak setia kepada Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang juga adalah orang-orang yang tidak mungkin dipakai Tuhan dengan besar. Sudah, maka mereka memaksa jemaat Galatia. Ayo, kalau kamu cuma percaya pada Yesus, maka kamu tidak mungkin selamat secara total. Maka bersunatlah kalian. Supaya apa? Supaya kalian bisa menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Memaksa. Sudah kita sebagai orang Kristen, kita bukan dipanggil untuk menjadi pemaksa. Waktu kita memberitakan Injil, waktu orang tersebut mau percaya atau nggak percaya, kita tidak boleh memaksa. Tetapi dari sisi yang lain, kita harus memberitakan apa yang benar. Kenapa? Melakukan pemaksaan, maka kita sedang mencacati akan apa yang Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan tidak butuh kita sebenarnya. Kita yang membutuhkan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Dia untuk mendengar Injil Tuhan. Kalaupun dia nggak terima pada tahun itu atau hari itu, bukan berarti Tuhan tidak bisa bekerja di dalam waktu-waktu berikutnya. Saudara, maka mereka memaksakan akan ajaran mereka. Mereka memaksakan orang Kristen tanpa ajaran mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin diberkati oleh Tuhan. Saudara, ini juga banyak sekali terjadi di abad 21 ini. Kita melihat banyak orang yang berjuang memberitakan reform ideologi, memberitakan back to the Bible, memberitakan untuk kita kembali kepada ajaran yang benar, kembali kepada apa yang dipaparkan oleh kitab suci. Tapi justru kita melihat apa yang menjadi perlakuan dunia. Dunia menganggap kolot, dunia menganggap kaku, dan dunia menganggap adalah jadul. Sehingga akhirnya apa? Kita melihat Protestan menjadi salah satu agama yang tidak disukai. Khususnya dalam hal ini anak-anak muda. Banyak anak-anak muda sudah tidak lagi menyukai akan ajaran yang benar. Mereka lebih suka ajaran yang benar itu di-combine. Ajaran yang benar itu di-mixture. Agama di-blender. Untuk apa? Menjadi satu agama yang cocok dengan dia. Ajaran yang cocok sama dia. Doktrin yang cocok sama dia. Maka dia mau bikin agama bercita rasa apa. Mereka mau bikin Kristen versi avocado. Mau bikin Kristen versi starfruit. Mau bikin Kristen rasa strawberry. Mau bikin Kristen rasa kacang dan sebagainya. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat tidak benar. Kenapa? Itu adalah satu hal yang tidak setia. Memaksakan kehendak untuk supaya dengan cara mereka sendiri. Itu adalah satu tindakan yang berlawanan dengan ajaran yang benar. Ketiga, apa yang mereka lakukan, saudara? Kenapa Paulus sampai begitu melawan? Saudara, ketiga adalah karena dikatakan apa? Mereka berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya oleh salib Kristus. Oleh karena salib Kristus. Saudara, menunjukkan apa? Mereka bukan sekedar mengajarkan ajaran yang salah. Mereka bukan hanya sekedar menonjolkan diri. Tapi mereka juga pengecut. Kenapa?
Karena mereka tidak mau mengambil resiko sebagai orang Kristen. Menjadi orang Kristen, resikonya mereka harus dicaci maki, mereka ditolak oleh dunia, bahkan mereka diumpat dan bahkan mereka mengalami akan suffering. Dan untuk memperjuangkan imannya, kadang-kadang mereka harus mengalami persecution. Dan waktu mereka mengalami persecution, mereka seringkali adalah orang-orang yang harus mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa berat. Harus mereka tanggung. Dan saudara coba lihat, Paulus sudah membaca. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tak pengecut. Kenapa? Karena mereka tidak berani memperjuangkan iman yang benar. Mereka lebih berkompromi supaya diterima oleh kelompok-kelompok yang ada di sekitar mereka. Maka di sekitar mereka ada orang apa? Sekitar mereka ada orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi, kalau ada orang-orang Yahudi, maka bukankah mereka bisa menjadi saudara bersama? Saudara, ini menjadi satu hal yang kita lihat. Menjadi pengecut. Tidak mau dipersekusi. Tidak mau menjadi bagian dalam persecution. Dan akhirnya menjadi orang beriman, tapi tidak mau memperjuangkan sampai akhir perjuangan iman tersebut. Saudara, saya sangat, pada saat tadi pagi saya baca kalimat ini. Saya sangat tertegur. Yaitu apa, saudara? Apakah kita jangan-jangan adalah orang yang pengecut sebagai orang Kristen? Apa jangan-jangan kita adalah orang Kristen yang cuma mau ikut kalau enak, tapi waktu tidak enak, kita tidak mau menjadi orang yang berjuang. Waktu kekristenan mengalami akan goncangan, apa yang menjadi respon kita? Saudara, apakah kita adalah orang yang berani tetap berjuang untuk kebenaran? Atau justru kita adalah pengecut karena kita takut mati karena iman kita? Saya sangat tertegur hati setiap kali melihat apa yang terjadi di dalam kisah-kisah persecution yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya sampai sekarang saya masih nggak bisa lepas dari kisah seorang anak kecil yang ada di Syria. Waktu dia lihat orang tuanya ditikam dari belakang kepalanya oleh pisau dan menggorok kepala dari ayahnya karena percaya kepada Tuhan. Dan tayangan itu saya masih ingat sekali. Orang tuanya, di mana dia mengatakan, orang tuaku menatap aku. Dan dia dengan senyum, dan dia mengatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus. Dan akhirnya waktu itu, akhirnya orang yang ada di belakangnya, yaitu ISIS itu, ya akhirnya masukkan belati di dalam lehernya, lalu mengoyakkan dan memotong kepalanya. Anak itu menangis, tapi dia mengingat senyuman orang tuanya. Dia mengingat apa yang menjadi kata-katanya, aku tidak akan mengingkari, aku mencintai Yesus. Dan akhirnya dia pun juga mengalami, anak kecil itu. Satu tangan jarinya dipatahkan satu persatu. Dia teriak, dia nangis. Tetapi sudah, tangan kanan sudah patah semuanya. Tangan kiri patah semuanya. Kaki kanan, kaki kiri, jarinya dipatahkan satu persatu. Anak kecil seperti itu, mengapa harus mengalami seperti itu? Sudah saya sampai sekarang nggak bisa tahan. Orang yang begitu mengasihi Tuhan. Anak kecil, umur 9 tahun. Dan waktu itu apa yang terjadi? Tangan dipatahkan, kaki dipatahkan. Dia waktu kesakitan, ISIS itu tetap mengatakan bahwa apa? Kamu tidak mau menyangkal Yesus? Sudah dia mengatakan, aku tidak mau menyangkal Yesus. Karena Yesus mengasihi aku. Karena Yesus mengasihi aku, mengasihi papaku, mengasihi keluargaku. Aku mengasihi dia. Dan akhirnya anak itu meninggal. Anak itu akhirnya dimatikan. Tetapi kisah itu tidak bisa hilang di saat kisah itu tersebar ke seluruh dunia. Kenapa, saudara? Karena menunjukkan bahwa apa? Kesetiaan seseorang memelihara iman bukan pada betapa dewasa umurnya,
atau karena punya pangkat besar, atau punya pengalaman banyak, tapi menunjukkan bahwa apa? Tuhan memberikan keberanian kepada siapapun, termasuk pada anak kecil sekalipun, memelihara iman sampai akhir hidup. Saudara, bagaimana dengan kita? Waktu saudara menjadi orang yang beriman, yang sudah memiliki doktrin, yang sudah memiliki pemahaman Alkitab, yang memiliki akan satu pengajaran kitab suci yang begitu solid, apakah kita masih punya hati yang pengecut? Apakah kita masih menjadi orang yang kompromi? Apakah kita masih menjadi orang yang takut mengalami persecution? Saudara, inilah yang menjadi wajah orang-orang Yudaiser waktu itu. Mereka kenapa mau suruh orang sunat? Karena waktu mereka disunat, paling tidak mereka diterima oleh orang-orang Yahudi yang lain. Sehingga orang Kristen tetapi disunat masih dianggap saudara. Tetapi kalau menjadi orang Kristen tidak mau disunat, maka itu adalah satu hal, yaitu apa? Berarti kamu adalah musuh kami. Kamu bukan orang pilihan. Kamu bukan orang yang sama dengan kami. Maka saudara, itulah kenapa kita melihat kekristenan khususnya di zaman itu. Mereka justru menjadi orang-orang yang harus menghadapi satu tantangan seperti ini. Dan keempat, kenapa Paulus begitu getol memberitakan apa yang benar? Memberitakan doktrin yang benar. Memberitakan Injil Kristus yang murni. Berikutnya adalah apa? Karena mereka menyunatkan diri supaya mereka bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Saudara, apa arti kalimat ini? Arti kalimat ini adalah mereka hanya peduli dengan apa yang bisa dilihat orang. Mereka hanya peduli engkau memelihara tradisi. Engkau memelihara akan perintah. Memelihara akan hukum Allah. Dan memelihara setiap apa yang diajarkan oleh Tuhan Allah. Tapi tidak memperhatikan kerohanian. Bagaimana hari ini gereja di seluruh dunia? Apakah gereja-gereja hanya peduli supaya jemaat berdoa, hanya peduli dengan jemaat pergi ke gereja, atau hanya peduli dengan jemaat hanya mengikuti pertemuan-pertemuan rohani saja? Jawabannya adalah enggak. Kenapa, saudara? Karena justru gereja dipanggil untuk peduli terhadap kerohanian. Saudara, apa yang terjadi di kitab suci ini yaitu apa? Yang terjadi dalam kitab suci, khususnya di dalam kaum Yudaiser adalah mereka tidak peduli dengan kerohanian jemaat. Makanya mereka tidak peduli khotbah apa yang mau diceritakan. Terserah menurut mereka. Mau avocado, mau stroberi, atau mau cita rasa yang lain. Mereka hanya mengatakan bahwa apa? Sunat itu adalah cita rasaku. Maka harus kamu disunat, baru kamu orang Kristen yang dapat kita bersama-sama nikmati. Maka ini adalah kelompok munafik, sudah. Karena mereka menjadi orang Kristen cuma hanya mau secara luar, tapi tidak mau secara totalitas, termasuk rohani mereka. Maka Paulus begitu getolnya, sehingga penulisan emergency letter ini sangat krusial. Karena dia tidak bisa tahan melihat orang-orang Yudaiser yang suka menonjolkan diri, tapi tidak menonjolkan Kristus. Dia sangat getol karena dia melihat bagaimana betapa mereka punya jiwa memaksa untuk jemaat Galatia disunat. Dan mereka memaksa dan membuli orang-orang yang tidak mau disunat. Dan ketiga, mereka justru adalah orang pengecut karena mereka supaya tidak persecuted, maka mereka disunat. Supaya tidak dimusuhi, maka mereka disunat. Dan keempat, munafik. Kenapa? Karena mereka justru hanya peduli dengan lahiriah. Dan mereka tidak peduli dengan kerohanian. Sudah itulah kenapa Paulus sangat berani membahas dari pasal pertama sampai pasal ke-6. Dan saudara, bukan itu saja.
Paulus bukannya sekedar berani menyerang, bukan sekedar berani aktif untuk menunjukkan betapa bobroknya iman di luar Kristus. Tetapi dia juga memproklamasikan kenapa harus di dalam Kristus dan bukan yang lain. Surah ayat 14 dan 15 yang tadi kita baca. Dikatakan apa? Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah atau tidak mau menonjolkan diri. Kenapa? Karena dalam salib Kristus saja, olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Maka dia menyatakan kemegahannya adalah Kristus. Kemegahannya adalah salib Kristus. Bukan ambisinya, bukan kekayaannya, bukan mimpinya, bukan apa yang menjadi harapannya. Tapi dia hanya mengutamakan, memegahkan Kristus saja. Salib Kristus menjadi hal yang terpenting. Pertanyaannya adalah, kenapa harus salib Kristus? Saudara, salib di mata orang-orang Roma itu adalah hukuman bagi orang-orang yang paling tidak terhormat. Jadi bagi orang-orang Romawi, salib itu adalah sebuah kebodohan. Salib adalah sebuah hal yang memalukan. Tetapi saudara, di dalam iman kekristenan, justru cross atau salib, justru di dalam iman kekristenan adalah the sign of victory. Khususnya dalam konteks Kristus, saudara. Tidak semua orang yang disalib itu orang benar. Tetapi di dalam konteks Yesus Kristus, waktu Yesus Kristus disalibkan, Kristus punya salib itu adalah bukan the sign of shame, tapi di situ adalah the sign of victory. Kenapa, saudara? Karena dia merdeka dari kemauan dunia. Dia tidak ikut permainan dunia. Dia say goodbye dengan duniawi. Karena apa? Karena duniawi tidak mempengaruhi dia. Ingat saudara, iblis berusaha menjatuhkan dia dalam percobaan di padang gurun 3 kali. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus menjawab dengan demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Maka dia tidak mengikuti cara pikir dunia. Dia cut off apa yang menjadi relasi dengan keduniawian. Dan dia cut off terhadap pengaruh-pengaruh keduniawian. Maka dia menjadi orang yang waktu dia disalibkan sebagai orang benar. Bukan disalibkan sebagai orang penjahat, kriminal, dan sebagainya. Nah, saudara, ini yang menjadi kekuatan bagi orang-orang yang hari ini sebagai orang Kristen, waktu mereka memperjuangkan iman, memperjuangkan kepercayaan, memperjuangkan kesaksian yang kudus, yang datang dari Allah sendiri. Mereka mungkin pada saat memperjuangkan iman itu, mereka harus dipenjara, mereka harus disiksa, bahkan mungkin mereka harus dipenggal kepala, mungkin mereka harus dibakar hidup-hidup. Saudara, itu bukan pengalaman hidup kita. Belum. Orang lain sudah mengalami, tapi mungkin saudara yang hari ini ada di China, yang ada di Taiwan, dan yang ada di Indonesia hari ini. Jika teroris ada di rumah kita hari ini, ada di rumah saudara, what should we do? Apakah kita akan berkata, aku tetap beriman kepada Tuhan? Atau justru kita menjadi pecundang-pecundang iman? Sama seperti mereka, para kaum Yudaizer. Yang karena mengecut, karena munafik. Akhirnya mereka menyuruh orang disunat, supaya paling tidak kurang satu musuh. Saudara, ini adalah satu hal yang kita harus sadar. Justru melalui salib Kristus, kita tahu harga yang harus dibayar. Karena Kristus worth it untuk kita membayar harga. Dan surah ayat 16 dikatakan, yaitu apa? Yaitu, semua orang yang disalib, 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itu yang ada artinya. Menjadi new creation, itu yang baru ada artinya. Sunat dan disunat itu bukan isunya. Hari ini, orang yang dibaptis sama belum dibaptis, itu tidak menjamin dia adalah orang yang diselamatkan. Tapi justru kalau mereka menjadi new creation, menerima Kristus,
Dan Kristus memberikan akan satu hal di mana keselamatan kepada mereka. Maka baptis tidak dibaptis itu bukan isunya. Itu hanya secara lahiriah saja. Maka itulah kenapa kita harus untuk membawa orang, bukan untuk supaya jadi membership dari gereja saja. Tapi bagaimana kita membawa mereka mengenal Kristus yang kita beritakan. Dan itu menjadi utama bagi kita. Dan saudara, untuk memperjuangkan ini, untuk menjadi orang yang seperti ini, khususnya mengikuti legacy dari Kristus, saya yakin dan percaya tidak gampang hari ini. Tetapi saudara, waktu ayat 16 mengatakan, pada saat ayat 15 dikatakan, yang terpenting adalah menjadi new creation. Bukan sunat, tidak sunat menjadi isunya. Tapi kamu sudah jadi orang yang lahir baru atau tidak, itu menjadi hal yang paling penting. Dan Paulus mengatakan bahwa apa? Mau jadi orang yang lahir baru, mungkin kamu akan dicaci maki, mungkin kamu akan disesatkan, mungkin kamu berusaha untuk dijatuhkan iman, mungkin engkau menjadi orang yang paling dihujat di dalam kehidupan kita. Tetapi ayat 16 sangat menghibur. Kenapa? Paulus mengatakan, semua orang yang dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat mereka dan Israel milik Allah. Apa yang dimaksud? Kalau engkau memegahkan Kristus, memegahkan salib Kristus, dan hanya kepada Dia saja, engkau meninggikan Dia. Maka jangan engkau kecil hati. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah, karena anugerah Allah, karena belas kasihan Allah akan turun atas kita. Saudara, ini satu penghiburan yang luar biasa. Ini penghiburan yang sangat-sangat memberikan kekuatan. Dan saudara, ini adalah sesuatu yang kita harus yakini. Oleh karena itu, kenapa kita melihat hari ini banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi justru mereka akhirnya harus mengalami pengucilan, dan mereka mengalami tantangan, dan akhirnya mereka masuk di dalam penjara karena iman mereka, karena mereka percaya kepada Yesus, maka mereka dihantam habis-habisan. Seringkali kita kurang iman untuk mempercayai bahwa apa yang mereka jalani adalah sesuatu yang harus terjadi untuk kita membuka mata lebar-lebar. Saudara, menjadi orang percaya rupanya nggak gampang, Bu ya. Rupanya menjadi orang percaya kita harus memegahkan Kristus satu-satunya, dan dunia akan menghantam kita, dan akan menyudutkan kita, mengucilkan kita. Dan tetapi, Paulus terus mengatakan bahwa apa? Kalau kau mengerjakan itu, turunlah kiranya anugerah, turunlah kasihnya, turunlah akan belas kasihannya, akan menyertai kita. Dan Paulus adalah seorang yang mengalami semuanya itu. Bahkan di ayat 17 dikatakan apa? Bahkan di ayat 17 dikatakan bahwa selanjutnya jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara, yang menarik adalah tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Apa arti tanda-tanda di situ? Apa arti mark di situ? Saudara, penafsiran muncul di dalam dua penafsiran. Pertama, kata tanda di situ berarti ditafsirkan yang pertama adalah stigmata. Stigmata adalah satu tanda penderitaan Kristus. The dying Christ, di mana Kristus mengalami akan penderitaan. The suffering Christ, di mana tubuhnya tercabik-cabik dan kita mengalami rasa sakit cabik-cabik itu. Kita mengalami bekas luka tersebut. Kita mengalami luka-luka yang penuh infeksi itu. Sudah, penafsiran pertama adalah stigmata. Dan kita melihat di dalam Katolik Roma, ada satu kisah-kisah yang muncul, khususnya berkaitan dengan stigmata. Di mana banyak sekali kita melihat di dalam catatan-catatan, di mana orang yang mereka percaya, pada saat melihat patung, tiba-tiba patung itu mengeluarkan air mata darah. Pernah sudah mendengar berita itu? Lalu ada orang
khususnya orang-orang yang dekat dengan Tuhan katanya, yang menjadi pastor, yang menjadi akan bishop, yang menjadi orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi mereka waktu berdoa, tiba-tiba mereka mengalami akan luka yang tidak tahu dari mana datangnya. Sehingga waktu mereka mengalami kesakitan, lalu pada saat mereka tidur dan mereka mengalami kesakitan, dan waktu mereka bangun, mereka melihat tangan mereka sudah penuh dengan luka, dan luka itu adalah luka-luka yang sama seperti Yesus Kristus mengalami luka. Saudara, itu saudara bisa melihat di dalam internet, saudara akan melihat bagaimana di dalam tradisi Katolik Roma ini menjadi satu hal yang sangat masif. Dan saudara, pertanyaannya adalah, apakah stigmata yang dipaparkan oleh Katolik Roma itu adalah sungguh-sungguh benar? Saudara, kita percaya jika stigmata itu sungguh-sungguh ada, maka orang yang mengalami sakit tersebut pasti tidak sanggup untuk menanggungnya. Kenapa? Karena Kristus dia bisa menanggungnya. Tetapi manusia biasa tidak mungkin bisa menanggungnya. Kenapa? Karena kita melihat orang yang pernah dihukum, ya, orang yang pernah dihukum, khususnya di atas kayu salib, tidak mengalami satu tindakan yang sama seperti pada saat Yesus diperlakukan. Saudara kalau melihat di dalam setiap lukisan-lukisan, atau saudara melihat di dalam setiap film-film, atau saudara melihat di dalam setiap gambaran-gambaran yang diberitakan tentang Yesus Kristus, saudara melihat pribadi Kristus itu secara tubuh sudah tercabik-cabik. Bahkan di dalam The Passion of the Christ, saudara bisa melihat bagaimana tubuhnya begitu hancur. Karena waktu pecut itu dilemparkan ke badan, waktu alat itu dilemparkan ke badan Kristus, itu seperti satu triplek kecil dan ada kaki-kakinya. Dan waktu dia nancep ke satu tubuhnya itu, maka dia nancep bukan hanya sekedar papan kecil itu, tapi ada kaki-kakinya itu masuk ke dalam tubuh itu. Dan waktu ditarik, itu kulitnya ketarik semuanya. Nah, saudara, kalau saudara melihat film atau lukisan dan sebagainya, saudara bisa melihat bagaimana tubuh Kristuslah yang paling hancur. Sedangkan penjahat sebelah kanan dan sebelah kiri tidak mengalami seperti yang Yesus alami. Yang Yesus alami itu lebih parah dari siapapun kriminal yang pernah disalibkan. Karena satu-satunya yang waktu dia dicabik badannya sampai hancur habis. Sampai darah di mana-mana. Sampai begitu kejamnya. Itu hanya dilakukan kepada Kristus. Bukan kepada yang lain. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa, saudara? Karena Kristus mereka menyatakan, kau berani mengatakan kau adalah raja. Inilah raja orang Yahudi. Itu yang mereka mau permalukan. Karena Yesus, waktu itu, apakah kamu adalah raja? Atas raja bagi orang Yahudi. Yesus hanya mengatakan apa? Kau sendiri yang mengatakannya. Maka mereka sangat marah. Mereka sangat benci. Dan mereka tidak segan-segan menghancurkan tubuh Kristus. Saudara, saya pasal membayangkan tubuh Kristus tercabik-cabik. Badannya hancur habis. Di dalam film The Passion of the Christ. Waktu melihat cabikan-cabikan itu. Kejam luar biasa. Dan saudara, di dalam kejamnya cabikan itu, dia masih harus dipaku tangannya, dipaku kakinya, lalu lambungnya ditusuk, lalu mahkota duri. Saudara coba lihat. Tidak ada orang disalib yang begitu kejamnya seperti Yesus. Kalaupun ada yang kejam dilakukan, yaitu mereka disalib, lalu mereka dibakar dari bawah. Api, disulut api dari bawah. Itulah orang-orang Kristen setelah Yesus bangkit. Dan akhirnya orang Kristen tersebar. Dan akhirnya banyak orang Kristen mengalami penganiayaan, dibakar,
Contohnya adalah di zaman Nero, kita melihat orang Kristen dibakar hidup-hidup, ditonton di Kolosium, sehingga akhirnya pembakaran orang Kristen menjadi tanda tawa, menjadi entertainment. Saudara, mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Apakah betul bahwa stigmata yang dialami orang-orang Katolik Roma adalah orang-orang yang menikmati atau menjalani atau mencicipi penderitaan Kristus? Saudara, saya memberanikan untuk berkata, tidak. Itu bukan yang benar. Kenapa? Karena penderitaan Kristus, tidak ada seorang pun bisa sanggup untuk mencicipi penderitaannya. Penderitaan Kristus tidak mungkin manusia biasa sanggup untuk menjalaninya. Penderitaan Kristus sudah terlalu jahat. Tidak ada orang mampu diperlakukan sejahat itu. Maka Kristus adalah satu-satunya the true stigmata yang sejati. Tidak ada seorang pun yang waktu mereka mengalami itu, mereka mengatakan, aku mengalami penderitaan Kristus. No. Maka saudara, saya percaya justru yang terjadi dengan stigmata-stigmata itu, kalau saudara cek, rata-rata mereka adalah di negara-negara yang bercampur aduk dengan kebatinan. Kita melihat seperti yang terjadi di daerah Amerika Latin. Amerika Latin mereka juga bukan sekedar orang Katolik, tapi mereka juga bercampur aduk juga dengan kepercayaan-kepercayaan mistis. Kita juga melihat yang terjadi di Bolivia, yang terjadi di Kolombia, yang terjadi di Spanyol, yang terjadi di berbagai macam tempat di Amerika Latin. Rata-rata terjadi di sana. Dan yang rata-rata terjadi di sana adalah karena ada pengaruh mistik. Maka kelihatannya sama-sama memakai nama Yesus. Tetapi pengalaman bersama dengan Yesus, pengalaman menderita bagi Kristus, itu bukan berarti engkau adalah orang yang terpilih untuk sesuatu. Tetapi setelah kita percaya, waktu Yesus berkata, waktu Paulus berkata, aku punya tanda Kristus. Apa tanda Kristus? Saya percaya penafsirannya bukan karena stigmata yang secara mistis terjadi. Tapi saya percaya, kata tanda di situ bicara tentang tanda setiap orang percaya. Mereka hanyalah budak Kristus. They was just the slave of Christ. Mereka adalah the slave of Christ. Di mana menjadi budak Kristus, setiap budak Kristus punya tanda. Di zaman itu, budak itu punya tanda. Jadi, zaman dulu, kalau orang bisa tahu kamu budak atau bukan, atau bekas budak atau bukan, itu dilihat dari telinganya. Jadi kalau telinga kamu dibolongin, dilubangin, itu artinya kamu adalah budak. Atau kamu pernah menjadi budak. Jadi kalau di telinga kamu itu bawahnya dilubangin, kamu menyatakan kamu adalah budak. Dan hari ini kita melihat banyak anak-anak muda juga suka bolongin telinga. Lalu ditaruh item-item di situ. Ya. Lalu sudah banyak dibolongin mengatakan bahwa ini penampilan yang nyentrik dan sebagainya. Tetapi saudara, di zaman dulu justru tanda dilubangin telinga itu menandakan I am the slave. Aku adalah seorang budak. Dan budak itu punya tanda itu, dan tanda itu menunjukkan apa? Menunjukkan aku adalah budak. Kedua, diberikan tato. Diberikan satu tato kecil dengan menggambarkan kamu itu milik siapa. Maka saudara, scar yang ada pada telinganya dan scar yang ada pada tubuhnya, itu tato bukan ditempel ya. Tato itu dengan satu besi, lalu akhirnya ditempelkan di badan, lalu kamu teriak karena kesakitan, lalu akhirnya di tanganmu berbentuklah satu lambang, dan lambang itu lambang Tuhan kamu. Ya saudara, jadi lambang itu adalah ownership-nya siapa. Tanda kuping ini identitasmu siapa.
Nah, Paulus mengatakan, aku punya tanda Kristus. Yaitu apa? Aku adalah budaknya. Dan apa yang pada lukaku, apa yang ada pada seluruh kehidupanku menderita bagi Kristus. Inilah adalah tanda aku orang yang mengikuti dia. Maka saya ingin tanya, kalau Paulus tandanya yaitu dengan dia memberitakan Injil, ditolak, dicaci maki, dimasukkan penjara, dihancur habiskan tubuhnya sampai mati. Pertanyaannya, kalau dia punya mark, dia punya tanda. Apa tandamu? What is your mark of Christian identity? Saudara, tanpa kita punya tanda, kita tidak mewakili siapa yang kita percaya. Setiap kita sebagai orang percaya pasti punya tanda. Dan siapa yang memberikan tanda itu? Orang Kristen percaya, Roh Kudus yang memberikan tanda itu. Roh Kudus memeteraikan. Dan apa arti memeteraikan? Yaitu Roh Kudus menyatakan bahwa engkau adalah milik Kristus. Maka waktu kamu menghadapi setiap penderitaan, kamu menghadapi penolakan, kamu menghadapi suffering, kamu menghadapi persecution, saudara, Roh Kudus memeteraikan engkau. Sehingga engkau merdeka untuk tidak masuk di dalam keduniawian. Justru keduniawian ada, engkau tidak dibelenggu, tetapi engkau merdeka karena Kristus sudah menyatakan bahwa Roh Kudus akan memeteraikan engkau. You are not alone. Dan tanda kita adalah the Holy Spirit alone. Adakah itu di dalam hidup kita masing-masing? Saudara, maka hari ini saya akan menutup dengan sebuah conclusion, saudara. Di ayat 18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Menyatakan bahwa apa? Aku adalah orang yang percaya bahwa menjadi the slave of Christ. I'm free from the world, but the one and only by the grace of God alone. Penyertaan Tuhan Yesus saja yang menjadikan aku menjadi seorang percaya. Berjuang memberitakan kebenaran, memperjuangkan the gospel of Christ, memperjuangkan doktrin yang benar sampai akhir hidup kita. Maka saya akan menutup dengan memberikan konklusi. Bagaimana ini dikaitkan dengan abad 21? Dikaitkan dengan komitmen kita, saudara. Komitmen kita sebagai orang percaya di abad 21 ini. Apa yang harus menjadi konklusi yang penting dalam hidup kita? Saudara, dari ayat pasal pertama sampai pasal ke-6, kita bisa memberikan beberapa konklusi, atau lebih tepatnya kita ringkas jadi 4 konklusi. Pertama adalah, salvation itu bukanlah self-effort. Keselamatan bukanlah karena usaha saudara dan saya. Tetapi keselamatan itu adalah originally comes from the Lord. Datangnya adalah dari Tuhan Allah. Maka keselamatan tidak bisa diusahakan manusia. Maka keselamatan hanyalah karena anugerah Allah hadir kepada kita di dalam iman yang satu-satunya di dalam Kristus Yesus. Dan itulah yang harus menjadi pegangan kita. We are saved by faith alone, by Christ alone. Dan ini yang harus kita senantiasa pegang di dalam hidup kita. Kedua, dari pembahasan kita, pasal 1 sampai pasal 6, yang kita bisa konklusikan yaitu apa? Bahwa gereja, jika berada di dalam doktrin yang salah, maka gereja itu adalah gereja yang sedang mengalami bahaya. Gereja tapi tidak peduli dengan doktrin, itu gereja bodoh. Tapi gereja yang dihantam oleh ajaran yang nggak benar, maka gereja itu adalah gereja yang sedang diuji oleh Tuhan. Apakah engkau setia memperjuangkan, setia memberitakan, setia untuk menyatakan apa yang benar. Maka ajaran yang salah, jika hari ini menggerogoti gereja, harus ada orang yang setia
berani melawan, berani memperjuangkan yang benar, dan berani mengambil resiko sampai akhir. Maka saudara, keprotestan tidak pernah mungkin dapat terjadi jika tidak ada Martin Luther yang Tuhan bangkitkan, John Wycliffe yang Tuhan bangkitkan, John Knox yang Tuhan bangkitkan, Calvin yang Tuhan bangkitkan. Maka saudara, ini perlu menjadi catatan bagi kita. Bagaimana kita, do you care about the truth? Apa kita peduli dengan doktrin yang benar? Maka kalau sudah peduli, belajarlah doktrin yang benar itu. Adopsilah semangat yang benar itu. Dan berjuanglah di dalam perjuangan yang benar. Dan itu biarlah memimpin kita. Ketiga, di saat kita menjadi orang percaya, kita kadang harus menghadapi suffering, kita menghadapi tantangan, kita mengalami penolakan dan sebagainya. Tetapi sudah ketahuilah itu apa? Bahwa by grace alone kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bisa berjuang itu adalah karena anugerah Tuhan. Kita bisa berani itu adalah karena anugerah Tuhan. Kita bisa untuk menjadi seorang yang menginspirasi orang untuk melakukan apa yang benar. Itu juga adalah anugerah Tuhan. Maka the absolute necessity of the Christian people itu adalah God's grace. By grace alone. Kita bisa dimampukan oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah Christian liberty. Yaitu adalah kebebasan Kristen. Dan kebebasan Kristen adalah memperjuangkan apa yang namanya freedom yang sesungguhnya. Dan freedom yang sesungguhnya adalah bebas dari dosa. Maka freedom is worth fighting. Adalah worth it untuk kita perjuangkan. Karena dia adalah satu-satunya bisa yang menyelamatkan saudara dan saya. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada solusi yang lain. Apart from him, you are nothing. Karena dia adalah pokok anggur, kita cuma ranting-rantingnya. Maka saudara, mari kita sama-sama melihat. Without Christ, we can do nothing. Maka ini yang perlu menjadi catatan bagi kita. Maka saya akan tutup dengan satu pertanyaan, saudara. Apakah Kristus sungguh-sungguh berarti dalam hidup saudara dan saya? Paulus mengatakan, yes. Aku tidak peduli orang mau pakai format apa. Tapi pada saat mereka menambahkan, bukan hanya Kristus saja satu-satunya yang memberikan keselamatan. Dia berani melawan siapa saja. Saudara, Paulus bukan pemberontak. Tapi Paulus adalah pemberita kebenaran. Dan saudara, hari ini apa yang terjadi di Sulawesi Tengah sangat memberikan kegelisahan bagi orang percaya. Tetapi saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan seperti Paulus. Tetaplah berani bicara kebenaran seperti Paulus. Dan tetaplah berani untuk menghidupi apa yang menjadi kesaksian yang benar. Meskipun saudara mungkin harus mengalami penderitaan. Tetapi tetaplah percaya karena masih ada anugerah, belas kasihan, dan kasih karunia yang akan turun atas kita dan memberikan guidance bagi kita. Maka saudara, mari kita sama-sama menutup akan sesi eksposisi dari kitab Galatia ini. Dengan kita mempercayai bahwa apa saudara? Bahwa semua adalah sungguh-sungguh benar. Bahwa hanya the gospel of Christ alone. Kita perlu bersaksi bagi dia. Maka maukah saudara dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan yang memberitakan hanya Kristus saja satu-satunya yang dapat menyatakan keselamatan bagi saudara dan saya. Mungkin saudara tidak memiliki stigmata apa-apa. Mungkin saudara tidak punya tanda apa-apa. Tapi mintalah tanda kesetiaan Tuhan di dalam hati kita. Mintalah meterai Roh Kudus tertanam di dalam diri kita. Sehingga kita tahu, aku adalah orang yang serius mengikut Tuhan. Dan apapun harga yang harus dibayar, aku mau berjuang melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Maukah saudara menjadi saksi kebesarannya di dalam kesulitan,
di dalam tantangan terbesar, maupun di dalam duka cita, maupun di dalam setiap sukacita kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya firman Tuhan hari ini sekali lagi memberikan konfirmasi kepada kita, bagaimana kita sepatutnya terpanggil memuliakan Kristus, karena dialah satu-satunya berita baik bagi dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, dan mari kita bersama-sama berdoa. Kami tahu ya Tuhan, seringkali kami adalah anak-anak Tuhan yang seringkali kecil hati. Ampunilah kami, kalau kami seringkali adalah orang Kristen yang tidak peduli. Kami malas, kami tidak menganggap penting, kami acuh tak acuh. Kami kadang-kadang merasa kami sudah mapan, kami tidak perlu bergumul lagi. Seringkali kami merasa kami tidak mau repot, maka kami tidak mau bergumul lagi. Seringkali kami menjadi orang-orang yang paling pengecut, sehingga kami tidak mau mengalami hal yang nggak enak di dalam hidup kami. Tapi Tuhan, Engkau justru yang memakai para rasul dan para nabi. Engkau yang menunjukkan betapa harga yang dibayar menjadi orang Kristen adalah harga yang begitu mahal. Tapi kami percaya Kristus melakukan yang terbaik, yang tak mungkin dapat dilakukan oleh orang biasa. Karena Engkau rela mengambil penderitaan yang paling sulit, yang tak mungkin dapat ditanggung oleh siapapun manusia. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu hadir bagi kami. Tuhan, biarlah Engkau dengar seruan hati kami dalam ketidakmampuan kami. Terus bangkitkan kami, terus bangunkan kami, terus sadarkan kami ya Tuhan, karena kami nggak mampu dapat menjadi saksi-saksi kebesaran-Mu yang setia, tanpa meterai Roh-Mu yang kudus menjadi tanda bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas eksposisi Galatia yang terus tidak henti-hentinya mengajarkan kami akan pentingnya the gospel of Christ alone, menjadi semangat, menjadi proklamasi iman, dan menjadi dedikasi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa seru kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Dengan tetap berdiri, saudara, mari kita bersama-sama membacakan satu pengakuan iman yang berbunyi demikian.